Hai, berjumpa lagi dengan saya Muda Remianto. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang riset teknologi informasi. Nah, jika pada materi sebelumnya kita membahas tentang proyek-proyek mahasiswa di bidang komputer itu apa saja. Nah, karena ini kita mengaitkannya dengan kuliah atau mata kuliah kita di jurusan software engineering atau teknik informatika, maka biasanya tidak terlepas ketika mahasiswa mengerjakan proyek adalah biasanya bentuknya adalah pengembangan software. Nah, maka kali ini saya coba mengaitkannya atau menyampaikannya beberapa aspek konsep pengembangan software di bidang software engineering ini. Jadi topik kita berikut adalah pengembangan software. Oke, kita lanjut aja materinya atau kita langsung aja ke materinya. Ya, jadi apa itu pengembangan software? Nah, nanti kalau Anda mengerjakan project, ya, pastikan bahwa Anda juga katakanlah menerapkan konsep ini begitu ya, sehingga ketika Anda mengerjakan proyek membangun software, tugasnya misalnya ya Anda jangan hanya mengerjakan satu sisi, tetapi semua aspek gitu ya harus dikerjakan gitu. Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya pengembangan software, pengertiannya begitu ya. Dia dikatakan bahwa pengembangan software atau software engineering itu adalah dia berkaitan dengan pengelolaan pengembangan software itu sendiri dan pengelolaan tahapan SDLC, sehingga definisinya adalah software engineering atau pengembangan software adalah ilmu yang membahas semua aspek. Jadi bukan hanya coding saja begitu ya, bikin function ini bikin function itu jadilah sebuah software begitu ya. Tidak hanya sebatas itu, tetapi dia mengatakan semua aspek perangkat lunak. Nah, apa aja aspeknya? Ya, dia mengatakan mulai dari tahap awal spesifikasi, desain, kontraksi atau konstruksinya, testing sampai ke pemeliharaan software itu sendiri, ya kan? Itu menurut Ian Sommerville ya pada bukunya tentang software engineering. Oke. Nah, kalau dilihat definisinya seperti itu, kalau kita mengatakan bahwa tadi adalah tahapan SDLC dikaitkan seperti itu, ya. Jadi pengertian ini dimasukkan ke tahapan SDLC, maka ada tahapan SDLC-nya menjadi seperti ini, ya, planning, analisis dan desain, kemudian implementation. Ya, jadi perencanaan, analisa dan desain, kemudian penerapannya seperti apa. Oke. Nah, nanti di perencanaan kita lihat satu persatu ya, perencanaannya apa, analisa dan desainnya apa, dan implementasinya apa. Oke, kita lihat sekilas dulu setiap tahapan ya. Jadi di tahapan planning itu apa saja, yang mengatakan bahwa yang harus dijawab di sini adalah kenapa sistem ini dibangun di tahapan planning ya. Kenapa ada permintaan ya kan, atau kebutuhannya apa saja ya kan. Kemudian di tahapan analisisnya, jadi kalau tadi di tahapan pertama mengatakan kenapa sistem ini dibutuhkan, ya bisa saja untuk mendukung proses bisnis ya, yang tadinya katakanlah untuk hal penjualan ya mau ditingkatkan dan sebagainya, itu kan karena ada kebutuhan misalnya. Nah, kemudian kita ke tahap analisisnya ya kan. Nah, di sini lebih kepada pengumpulan kebutuhannya itu sendiri ya kan, untuk apa, untuk siapa, di mana ya kan, sehingga dibuatlah atau dikumpulkanlah kebutuhan-kebutuhan bisnis itu sendiri dan prosesnya seperti apa dimodelkan begitu ya. Setelah analisa kebutuhannya didapat, nah bagaimana kita merancangnya, mendesain sistemnya, bagaimana sistem bekerja, ya kan, bagaimana interface-nya, menu-menunya, ya kan, kemudian bagaimana kita mendesain data-data yang dibutuhkan oleh sistem itu sendiri. Kemudian di tahapan implementasi nanti di sana ada apa, bagaimana mendevelop
sistem itu sendiri, kemudian bagaimana kita katakanlah menyerahkannya ke pihak pengguna atau ke user, ya kan. Kemudian kita melakukan instalasi, dokumentasi dan sebagainya di usernya itu sendiri. Nah, mari kita lihat detail masing-masing tahapan tadi, ya kan. Planning, jadi dikatakan mengapa sistem ini dibutuhkan, ya kan. Biasanya munculnya adalah dari pihak, kalau perusahaan mungkin dari pihak pimpinannya yang, atau dari suatu unit departemennya, misalnya kalau kampus misalnya, mungkin dari pengelola kampusnya, dari pimpinan kampusnya menginginkan misalnya, nanti kita promosinya atau sistem penerimaan mahasiswanya yang tadinya katakanlah sistemnya mahasiswa harus datang ke kampus untuk daftar dan sekaligus tes misalnya. Nah, sekarang kita mau bangun sistem bagaimana supaya nanti penerimaan mahasiswa baru dilakukan pendaftarannya secara online dan juga tesnya juga secara online, ya kan begitu. Itu ada requestnya begitu ya. Nah, apa saja yang harus katakanlah dilihat aspeknya di planning ini? Biasanya melihat kebutuhan bisnis. Yang pertama elemennya ya, kebutuhan bisnis. Dilihat misalnya kalau ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan misalnya, atau tadi misalnya kampus, ya kan. Kalau kampus mau meningkatkan penerimaan mahasiswa tahun ini, kemudian misalnya mau penyebaran informasinya tidak hanya melalui brosur dan sebagainya. Kalau kampus saya, kalau di bidang penjualan misalnya, perusahaan ini mau meningkatkan penjualan, kemudian memperluas pasar gitu ya, kemudian memperluas jangkauan informasi. Tadinya mungkin hanya lewat koran promosinya, atau katakanlah bikin event-event apa gitu ya, bikin event-event misalnya di pameran di apa begitu. Nah, sekarang mau lebih diperluas lagi, ya kan, karena kaitan peningkatan penjualan, kemudian memperluas pasar, kemudian juga meningkatkan penetrasi informasi dan seterusnya. Maka dibutuhkanlah katakanlah sistem atau aplikasi yang bisa mendukung hal tersebut ya. Nah, kemudian juga harus di tahapan planning ini juga harus di analisa juga ya, kelayakan dari sisi, kalau tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, untuk memperluas pasar, kemudian katakanlah meningkatkan akses informasi lebih jauh jangkauannya. Nah, maka dalam hal ini aplikasi yang membangun adalah harus mensupport kebutuhan bisnis ini tadi, ya kan. Ya, bagaimana aplikasi ini nanti bisa mendukung sales gitu ya, dari sisi pemasaran, bagaimana dia bisa meningkatkan juga memperluas market pasarnya begitu, dan juga bisa memperluas jangkauan penyebaran informasinya begitu ya. Nah, termasuk mungkin dia katakan bisa menyajikan report katakanlah yang online misalnya kan, atau support lain lagi misalnya terkait dengan penjualan dan seterusnya ya. Sehingga nanti dari dua hal ini, kebutuhan bisnis dan apa yang bisa disupport oleh aplikasi ini, didapatlah katakanlah keuntungan ya, bisnis value-nya, keuntungan bagi perusahaan itu yang membuat aplikasi. Jadi aplikasi itu pada prinsipnya setidaknya harus mensupport atau ketika membangun aplikasi setidaknya harus didapat dua hal. Yang pertama, aplikasinya sesuai dengan kebutuhan bisnis ya, dan yang kedua itu memberi keuntungan bagi si perusahaan yang membangun aplikasi itu. Ya, harus untung dong, karena pertama dia pasti keluar modal gitu kan. Keluar modal ini kan harus tujuannya mencari keuntungan gitu kan. Kalau tidak untung ngapain aplikasi ini dibangun gitu kan. Misalnya dia bangun aplikasi ini buang uang 100 juta ya kan,
Uang 100 juta ini dalam berapa tahun bisa balik kalau bangun aplikasi. Mungkin dari sisi penjualan tadi harus meningkat sehingga bisa lah untuk balikan modal gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau tidak balik modal, ngapain aplikasi ini dibangun? Karena tidak memberi keuntungan kan. Maka tadi dua hal kunci tadi, kalau aplikasi itu layak apa tidak dibangun adalah, pertama, dia harus dibangun sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi kan, harus. Kalau enggak ya tak boleh. Yang kedua, aplikasi ini harus memberi nilai tambah keuntungan bagi perusahaan. Misalnya dia bilang, oh dengan aplikasi akhirnya penjualan meningkat sekian persen kan. Dengan aplikasi katakanlah biaya operasional bisa diturunkan, sehingga ya mungkin mengembalikan modal investasi membangun aplikasi tadi ya bisa ditutupi dengan hal-hal yang katakanlah didapatkan oleh perusahaan, misalnya penjualan meningkat, biaya operasional menurun, ya kan, sehingga memberi keuntungan bagi si perusahaan. Jadi di tahap planning sekali lagi harus menganalisa hal tersebut, kebutuhannya terpenuhi, keuntungannya didapat. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, berarti aplikasi yang kita bangun itu tidak layak dibangun. Itu yang harus diputuskan di tahapan planning. Jadi kenapa sistem itu dibangun? Itu jawabnya kebutuhan bisnis sesuai, boleh. Menguntungkan atau tidak? Kan kalau menguntungkan boleh dibangun. Jadi why? Kenapa dibangun? Oke. Berikutnya di tahapan analisis and design. Nah, jadi tadi kalau di tahapan planning itu hampir tidak bersinggungan sama sekali dengan proses pengembangan segala coding atau bagian dari pengembangan software itu. Tetapi di planning ini adalah, saya tambahkan sedikit lagi, di planning ini adalah murni hanya berbicara masalah kebutuhan dan keuntungan saja. Jadi kebutuhan bisnis dan nilai tambah yang diperoleh gitu ya. Nah di tahapan kedua ini baru memang kita murni bersinggungan dengan bagaimana kita membangun aplikasi, ya kan? Maka disebut analisis and design, ya kan? Nah nanti di analisa and design bagaimana kita menganalisa kebutuhan aplikasinya dan juga bagaimana kita mendesainnya. Nah setidaknya di sini dikatakan ada beberapa pendekatan nanti yang bisa digunakan ya, yang tradisional katakan atau yang sudah lama. Nanti ada data oriented ya, biasanya nanti toolnya, jadi paradigma pendekatannya data oriented adalah nanti tools yang bisa digunakan adalah untuk menganalisa dan mendesain sistemnya, dan bisa kita gunakan DFD, data flow diagram gitu ya. Nanti kalau misalnya pendekatannya pada proses oriented, berarti kita tool bisa menggunakan flowchart. Nah mungkin ini yang terbaru dan mungkin juga bisa dikatakanlah yang umum digunakan saat ini untuk aplikasi-aplikasi yang dibangun baik skala kecil maupun besar, terutama besar yang pastinya ya biasanya orang menggunakan pendekatannya adalah paradigma object oriented ya. Nah, data dan proses yang digabung, nanti tools yang digunakan ya, jadi pendekatan dua hal di atas ya, yang tadinya masing-masing bisa pakai data oriented, bisa dengan proses oriented. Nah, di object oriented ini sebenarnya penggabungan dari dua hal di atas, jadi pendekatan data dan prosesnya itu sendiri digabung menjadi satu, dan diagram yang digunakan adalah UML. Nah, apa itu UML? UML nanti sebenarnya kalau Anda nanti semoga dibahas di mata kuliah tentang rekayasa perangkat lunak, nanti di sana akan dibahas juga lebih mendalam tentang katakanlah paradigma atau pendekatan analisis and design ini, dan juga apa itu UML nanti dibahas. Tapi di sini saya sampaikan bahwa UML adalah sebenarnya hanya tools ya, sebagai tools atau alat untuk menganalisis dan mendesain. Sebatas menganalisis
dan desain ya. Jadi dia sebagai alat saja, yaitu untuk memodelkan proses gitu ya, memodelkan proses dan desain. Nah, UML itu menjadi bahasa visualisasi yang katakanlah untuk membuat spesifikasi, membuat konstruksi, dokumentasi ya, dari sebuah software yang kita bangun ya. Sehingga dikatakan UML juga merupakan komunikasi atau alat komunikasi bagi atau di dalam tim pengembangan tadi, karena bisa jadi pengembangan software itu kan dilakukan oleh tim, jadi beberapa orang, maka UML ini bisa menjadi alat komunikasi di dalam tim dan juga dengan pihak terkait ya, stakeholder. Jadi misalnya di dalam tim yang mengembangkan software itu, mereka juga kan harus katakanlah berkomunikasi dengan pihak katakanlah yang memesan atau menginginkan aplikasi yang dibangun, misalnya perusahaan apa gitu ya, maka UML juga bisa menjadi alat komunikasi dengan pihak yang dimaksud tadi, dengan si perusahaannya. Nah, jadi kalau perusahaan mengatakan, oh kami juga nanti butuh apa namanya dokumentasinya, aplikasi yang dibangun seperti apa, nah, bisa menggunakan dokumentasi UML ini, begitu ya. Begitu juga sebaliknya, tim membutuhkan katakanlah dokumentasi, ya kan, bagaimana proses bisnisnya dan seterusnya di dalam perusahaan itu, maka lebih mudah si tim ini membuat proses bisnis itu dia dalam bentuk UML begitu. Jadi akan memudahkan untuk berkomunikasi. Oke. Kemudian tahap berikutnya adalah di implementasi. Jadi kalau tadi desain itu melibatkan kalau bagaimana mendesain data dan bagaimana mendesain proses aplikasi itu sendiri. Nah, nanti diimplementasi adalah dia lebih ke sudah dikonstruksi, di testingnya, dokumentasi dan instalasi. Kita lihat satu-satu ya. Konstruksi itu artinya begini. Jadi setelah dianalisa di tahapan sebelumnya, karena dia kan merupakan satu siklus begitu ya. Jadi setelah analisa dan desain, maka tahapan implementasi yang pertama adalah menugaskan seorang programmer ya, berdasarkan hasil analisa tadi untuk mengcodingnya gitu ya. Nah, di konstruksi ini juga ya berarti juga ada koordinasi aktivitas terutama antar timnya itu sendiri ketika mengembangkan aplikasi gitu ya. Dan juga ada ya yang namanya kita mengerjakan project ya. Kembali lagi ke pengertian project, bahwa project itu harus ada manajemen waktunya, jadwalnya, karena dia pasti ada berbatas waktu memulai sama waktu mengakhiri project itu sendiri. Nah, kalau pengembangan software juga harus ada projectnya. Jadi ketika membuat aplikasi itu sendiri ada batas limit waktunya, bukan berarti tidak ada limit waktunya ya. Juga harus ditangani di tahapan contraction ini. Berikutnya di tahapan testing ya. Jadi ketika aplikasi sudah di function-function yang sudah dibuat, sudah digabungkan, kemudian ya harus ditesting kan. Di testing, apakah testing di sini bukan berarti mencari kesalahan ya. Jadi tujuannya bukan untuk mencari banyaknya salah di dalam program itu ya, tetapi testing di sini adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan aplikasi yang benar-benar ya, selain tidak error ya juga sesuai dengan kebutuhan si konsumennya. Jadi bukan hanya masalah melihat errornya ketika testing ya. Jadi harus melihat bahwa setiap apa namanya yang dibangun itu benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan kemudahan menggunakannya dan seterusnya, dari sisi aspek si penggunanya maupun dari sisi aspek si
pengembangnya sudah sesuai gitu ya. Jadi selain yang katakanlah error, biasanya error sih pada saat kita coding ya bisa saja kita mengeceknya, tetapi ketika testing ini adalah ketika kita menyesuaikan antara kebutuhan si pemesan aplikasi ini dengan aplikasi yang kita bangun. Jadi di tesnya seperti itu. Jadi bukan tes di sini adalah tes error atau keamanannya, tapi termasuk juga yang dengan si usernya. Oke. Kemudian dokumentasi. Nah, di sini biasanya kalau kita membangun aplikasi, mungkin kita menganggap ini adalah hal yang sepele atau terakhir ya, dokumentasi. Dan dokumentasi di sini adalah bukan hanya masalah dokumentasi bagaimana apa namanya user guide ya, petunjuk dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud dengan dokumentasi di sini. Dokumentasi di sini adalah dokumentasi tentang spesifikasi sistem yang kita bangun. Sorry. Ya, termasuk juga bagaimana mengoperasikan atau menggunakan aplikasi ini. Jadi dua hal, dokumentasi untuk aplikasi itu sendiri, ya, bagaimana sistem ini dibangun, ya tadi termasuk dokumentasi UML-nya, mendesainnya dan seterusnya sampai ke construction-nya ada dokumentasinya. Ya, jadi setiap tahapan tuh ada dokumentasinya, planningnya ada, kemudian analisis and desainnya ada dokumentasinya, kemudian implementationnya juga, yang coding di dalam coding itu sendiri, di aplikasi dalam codingnya pun ada dokumentasinya gitu ya. Jadi bukan hanya masalah bagaimana mengoperasikan program itu, dokumentasi tidak sebatas itu ya. Dan ini kadang sering diabaikan gitu ya, padahal ini merupakan hal yang penting begitu. Pentingnya bagaimana? Jadi nanti ketika tim itu berubah komposisinya, orangnya berganti, di perusahaan ini juga nanti yang namanya manajemen juga kan pasti berganti-ganti juga ya kan, orangnya ada yang baru masuk dan seterusnya, maka dokumentasi ini menjadi penting gitu. Ketika siapa yang melanjutkannya ya dia bisa melihat dokumentasi. Kalau tidak ada dokumentasi, wah pasti dia pusing tujuh keliling untuk memahami sistem yang kita bangun gitu ya. Belum lagi menemukan katakanlah kesalahan dan sebagainya di dalam sistemnya atau error gitu ya, itu lebih sulit lagi. Oke. Nah, instalasi ini adalah ya bagaimana kita mendeliver atau menyerahkan ini ke pihak si pengguna ya. Mungkin tadinya mereka punya sistem yang lama, ini sistem baru. Nah, jadi instalasi di sini adalah ya kita memasang sistem di tempat mereka, kemudian kita juga memandu mereka bagaimana proses transisinya dari sistem yang lama ke sistem yang baru gitu ya. Oke, ini untuk beberapa konsep katakanlah pengembangan software. Jadi terkait dengan pengembangan software ya aspek-aspeknya seperti ini ya. Oke, jadi itu untuk pengembang software. Mudahan topik ini bermanfaat dan bisa memberi penjelasan, walaupun ini sangat masih dangkal ya, karena nanti pengembangan software itu sendiri sebenarnya ada mata kuliahnya sendiri, yaitu rekayasa perangkat lunak. Oke, sekian dari saya, Muhammad Darmianto. Semoga bermanfaat.